terakhir Anda kan mengatakan pada wartawan, Anda tuh menangis mendengar curhatan, mau menangis mendengar curhatan para hakim konstitusi. Apa yang membuat seorang Prof. Jimli mau nangis dengar curhatnya? Enggak, itu bahasa simbol saya. Nggak pernah nangis saya. Mau nangis. Ya mau nangis. Nah, jadi saya ini begini, Mbak Rosi, saya kan pendiri MK itu 20 tahun yang lalu persisnya kan. Jadi kita 5 tahun pertama itu, waduh, membuat MK itu dari nol. Modal kita cuma 3 kertas. Kertas undang-undang dasar, kertas undang-undang, kertas kepres dari Presiden Megawati. Bahwa kita diangkat jadi 9 hakim. Selebihnya nggak ada, anggaran nggak ada, pegawai nggak ada, kantor nggak ada, semua nol. Nah jadi tapi kami bersembilan itu dengan gagah gitu ya, membangun diri kita masing-masing sebagai tiang. Oke, kenapa? Nah, sekarang ini saya lihat, loh kok jauh sekali gitu loh dari apa namanya yang diimpikan. Apa yang jauh? Pertama misalnya dari budaya kerjanya. Ya kan sudah biasa itu telat sidang. Makanya majelis kehormatan kemarin saya show itu tepat jam sekian saya buka. Saya umumkan bahwa ini kita harus jadikan tradisi. Terus yang kedua soal 9 hakim bertiga. Saya minta masing-masing punya ide sendiri-sendiri. Bila perlu ada yang disenting, alhamdulillah ada Pak Bintan. Jadi itu harus independen 9 tiang ini. Yang Prof lihat adalah hakim-hakim konstitusi sekarang suka kasak kusuk, saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Itu yang saya bilang akal bulus. Ya, akal bulus ya sekelas dengan akal fulus. Nah, yang harus kita pegang itu untuk menemukan kebenaran dan keadilan itu diskusi akal sehat. Nah, gitu loh. Nurani bersih dan akal sehat yang tulus untuk bangsa dan negara. Itu kami tulis tuh di putusan kemarin sebagai nasihat. Nah, yang kedua ini soal kebocoran. Ini, aduh, kok gampang sekali kebocoran di mana-mana. Itu kan tidak boleh. Tanpa kita menemukan siapa yang bertanggung jawab, tapi budayanya sudah jadi biasa. Nah, yang paling berat lagi ialah budaya konflik kepentingan. Tidak terasa. Nah, beberapa hakim itu bela diri. Loh kok bela diri? Itu loh kan. Ini kan soal bisa aja penjelasan itu karena budaya, karena ewo. Tapi kalau dicarikan alasan pembenar bahwa ini benar, ya ampun. Itu kan sudah ada di kode etik, sudah ada di undang-undang dan praktek universal. Ya, jadi yang paling menyedihkan adalah ketika hakim konstitusi ini oke, mereka paham tentang konstitusi, pengetahuan konstitusi, tapi yang paling mengecewakan untuk seorang Jimli Asyidiki adalah pemahaman tentang benturan kepentingan, ya, standar etik. Bukan hanya pemahaman, tapi sense. Ya, baik. Itu yang membuat, aduh, kok begini ya, gitu. Prof.